Baik, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai manajemen kinerja. Nah, kinerja itu sendiri, kalau kita lihat adalah cara-cara melalui mana para manajer menjamin bahwa aktivitas-aktivitas dan hasil-hasil karyawan sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, biasanya sistem manajemen kinerja ini terdiri dari tiga bagian, yaitu pendefinisian kinerja, kemudian pengukuran kinerja, dan pemberian umpan balik informasi kinerja. Nah, kalau untuk pendefinisian kinerja, yaitu sistem manajemen kinerja mengkhususkan pada aspek-aspek mana dari kinerja relevan dengan organisasi, terutama melalui analisa job pekerjaan. Nah, kemudian pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini lebih kepada sistem manajemen kinerja mengukur aspek-aspek dari kinerja tersebut melalui penilaian kinerja yang merupakan metode satu-satunya bagi pengelolaan kinerja karyawan. Penilaian kinerja atau appraisal adalah proses melalui mana organisasi mendapatkan informasi tentang seberapa baik karyawan melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga adalah pemberian umpan balik, yaitu sistem manajemen kinerja memberikan umpan balik pada karyawan melalui sesi umpan balik sehingga mereka dapat menyesuaikan kinerja mereka dengan tujuan organisasi. Umpan balik kinerja atau performance feedback adalah proses pemberian informasi karyawan mengenai efektivitas kinerja mereka. Jadi perusahaan-perusahaan ini biasanya menggunakan manajemen kinerja dalam rangka yang pertama untuk adalah mengelola individu. Yang kedua adalah penentuan upah. Tadi kita sudah bahas, sudah pernah dibahas di pertemuan pada bahas kompensasi. Kemudian ada menyusun kebutuhan pengembangan individu. Ini juga berkaitan dengan kompensasi, perencanaan suksesi, kemudian ada pembuatan prioritas pelatihan. Ini juga semua berhubungan dengan kompensasi. Nah, model organisasi dari manajemen kinerja yang pertama berangkat dari strategi organisasional. Strategi organisasional itu biasanya membahas tentang tujuan dan nilai jangka pendek dan jangka panjang dari perusahaan. Nah, dari strategi organisasional ini bisa dilihat atribut individualnya. Atribut individual ini biasanya berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan. Bisa juga dilihat dari perilaku individual. Nah, bisa juga dilihat dari hasil-hasil yang objektif. Nah, dari atribut individual ini akan mempengaruhi perilaku dari individual sehingga akan terlihat hasil-hasil yang objektif, atau individual ini juga dipengaruhi oleh strategi organisasional, atribut individual, hambatan-hambatan situasional yang berhubungan dengan budaya organisasi, kondisi ekonomi, dan keluarannya adalah hasil-hasil yang objektif. Nah, sementara hambatan organisasional ini juga mempengaruhi tadi atribut individual, kemudian perilaku individual, dan hasil yang objektif. Ini adalah model dari manajemen kinerja. Nah, kemudian proses dari manajemen kinerja yang pertama, langkah pertama adalah mendefinisikan hasil-hasil kinerja kepada divisi dan departemen perusahaan. Kemudian, mengembangkan sasaran-sasaran perilaku dan tindakan-tindakan karyawan untuk meraih hasil-hasil. Dan yang langkah yang ketiga adalah memberikan dukungan dan keberlangsungan pembahasan-pembahasan kinerja. Dan yang keempat adalah mengevaluasi kinerja. Nah, dalam mengevaluasi kinerja ini ada langkah yang kelima dan langkah yang keenam. Hal ini biasanya dilakukan bersamaan. Langkah yang kelima artinya memperbaiki, mengidentifikasi perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan. Sedangkan langkah yang keenam adalah memberikan konsekuensi-konsekuensi bagi hasil-hasil kinerja. Langkah 5 dan langkah 6, jika sudah didiskusikan, maka balik lagi akan menjadi langkah pertama. Jadi proses dari manajemen kinerja ini prosesnya akan terus berputar, ya. Nah, kemudian tadi tujuan strategi. Tujuan strategi merupakan tujuan pertama, di mana sistem manajemen kinerja harus menghubungkan aktivitas karyawan dengan tujuan organisasi. Ada juga tujuan administratif. Nah, kalau tujuan administratif, organisasi-organisasi menggunakan informasi manajemen kinerja dalam banyak keputusan administratif, seperti administrasi upah, kemudian promosi, pengakhiran kepemilikan, pemutusan kerja, dan pengakuan kinerja individu. Nah, tujuan yang ketiga dari manajemen kinerja adalah tujuan pengembangan.
Tujuan pengembangan ini adalah mengembangkan karyawan yang berkinerja efektif dalam pekerjaannya, sehingga karyawan yang tidak bekerja sebagaimana seharusnya, manajemen kinerja berusaha untuk meningkatkan kinerja mereka. Memilih sumber-sumber dalam evaluasi kinerja. Yang pertama ada supervisor evaluation, kemudian ada evaluasi tim, ada evaluasi diri, ada evaluasi bawahan, ada evaluasi multisumber, dan tim penilai. Kriteria-kriteria bagi sistem manajemen kinerja yang efektif. Yang pertama, blok bangunan dari proses manajemen kinerja yang efektif. Yang pertama adalah direction sharing, role clarification, goal setting and planning, goal alignment, development goal setting, dan ongoing performance monitoring. Kemudian ada juga ongoing feedback, ada coaching and support, kemudian ada performance assessment, ada reward, recognition, and compensation, kemudian ada workflow, process control, and return on investment management. Ya, jadi kalau direction sharing artinya mengkomunikasikan tujuan tingkat tinggi organisasi ke seluruh organisasi dan kemudian menerjemahkannya ke dalam tujuan setiap departemen. Kemudian ada role classification, ini menegaskan peran setiap karyawan terkait pekerjaannya sehari-hari. Ada goal setting and planning, ini menerjemahkan tujuan organisasi dan departemen ke dalam tujuan khusus karyawan. Ada goal alignment, ini memudahkan setiap manajer untuk melihat keterkaitan antara tujuan karyawan dengan tujuan departemen ataupun organisasi. Kemudian ada departemen goal setting, ini lebih kepada meliputi jaminan bahwa setiap karyawan berpikir melalui pada tahap awal dari setiap periode kinerja tentang apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan saya. Kemudian ada ongoing performance, ini lebih kepada penggunaan computer based system yang mengukur dan kemudian meng-email kemajuan dan laporan pengecualian berdasarkan kemajuan individu. Kemudian ongoing feedback, ini lebih ke tatap muka dan umpan balik yang terkomputerisasi terhadap kemajuan dan pencapaian tujuan. Ada coaching and support, ini menjadi bagian dari proses umpan balik. Ada performance assessment, ini merupakan juga salah satu elemen dalam manajemen kinerja. Ada reward, recognition, and compensation, artinya seluruhnya memainkan sebuah peran dalam memberikan konsekuensi yang dibutuhkan untuk menjaga arah tujuan kinerja karyawan. Ada workflow, process control, and return on investment management, ini menjamin bahwa kinerja karyawan berhubungan secara berarti melalui pengaturan tujuan bagi seluruh kinerja perusahaan dapat diukur. Hal-hal yang berkaitan dengan kinerja, yang pertama adalah strategi concrete, kemudian ada validitas, kemudian ada reliabilitas, acceptability, dan specificity. Nah, kalau strategi concrete ini adalah luasan di mana sistem manajemen kinerja mendatangkan kinerja pekerjaan yang konsisten dengan strategi dan tujuan dan budaya organisasi. Kalau validitas adalah luasan di mana pengukuran kinerja melalui seluruh aspek yang relevan dari kinerja pekerjaan. Reliabilitas adalah konsistensi dari pengukuran kinerja. Acceptability adalah luasan di mana ukuran kinerja dianggap dapat memuaskan atau mencukupi individu-individu. Specificity adalah luasan di mana ukuran kinerja memberikan arahan rinci bagi karyawan tentang apa yang diharapkan mereka dan bagaimana mereka dapat memenuhi harapan-harapan tersebut. Beberapa pendekatan dalam mengukur kinerja, ada pendekatan perbandingan, kemudian pendekatan atribut, pendekatan perilaku, pendekatan hasil-hasil, dan pendekatan kualitas. Kalau pendekatan perbandingan, artinya pengukuran kinerja mensyaratkan pemeringkatan untuk membandingkan kinerja individu dengan kinerja individu lainnya. Kalau pendekatan atribut, itu lebih kepada memfokuskan pada luasan di mana individu-individu memiliki atribut tertentu yang diyakini disyaratkan bagi keberhasilan perusahaan. Nah, kemudian ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini lebih kepada manajemen kinerja berusaha untuk mendefinisikan perilaku karyawan yang harus ditampilkan agar efektif dalam pekerjaan. Kalau pendekatan hasil, lebih kepada hasil-hasil dari pekerjaan atau kelompok orang yang dapat diukur. Kemudian ada pendekatan kualitas, ini
fokus utamanya adalah evaluasi kinerja, seharusnya dapat memberikan karyawan dengan umpan balik tentang wilayah di mana mereka dapat meningkat. Kemudian ada 5 sumber utama informasi kinerja. Yang pertama ada manajer, kemudian ada teman sejawat, yang ketiga ada bawahan, 4 diri sendiri, dan 5 adalah konsumen. Yang pertama adalah manajer. Manajer merupakan sumber yang paling sering digunakan dalam informasi kinerja. Teman sejawat merupakan sumber terbaik dalam informasi pekerjaan, seperti disiplin, kemudian di mana supervisor tidak selalu mengawasi para pekerjanya. Kemudian bawahan, biasanya mereka adalah sumber berharga dalam informasi kinerja ketika mengevaluasi seorang manajer. Dan kemudian ada diri sendiri. Diri sendiri ini sangat jarang digunakan sebagai informasi kinerja, meskipun tetap bermanfaat. Kemudian ada konsumen. Banyak perusahaan yang melibatkan konsumen dalam sistem kinerja perusahaan tersebut. Nah, dalam menggunakan teknologi, di penggunaan teknologi dalam manajemen kinerja, para manajer yang baik mengetahui apa yang sedang karyawan kerjakan, dan sistem elektronik seharusnya tidak menjadi pengganti bagi manajemen yang baik. Kemudian, pemantauan dapat pula digunakan sebagai cara bagi karyawan yang lebih berpengalaman untuk melatih karyawan yang kurang berpengalaman. Oke, tadi kita sudah membahas tentang manajemen kinerja. Sekarang kita akan bahas mengenai penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini sendiri maksudnya adalah merupakan manifestasi dari bentuk penilaian kinerja seorang karyawan. Biasanya, penilaian kinerja itu memberikan gambaran tentang keadaan pegawai dan sekaligus dapat memberikan umpan balik. Penilaian kinerja kinerja adalah merupakan cara pengukuran kontribusi dari individu dalam instansi yang dilakukan terhadap organisasi. Nah, penilaian untuk kerja merupakan suatu proses organisasi dapat menilai untuk unjuk kerja karyawan. Unjuk kerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai peran dalam organisasi. Unjuk kerja pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsinya yang pertama adalah sebagai salah satu faktor kunci guna mengembangkan organisasi secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah untuk penyesuaian kompensasi, perbaikan kinerja, kebutuhan latihan dan pengembangan, pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi dan mutasi, kemudian kepentingan penelitian kepegawaian, kemudian membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai. Penilaian kinerja ini adalah sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja. Dalam memberikan penilaian, seorang penilai atau pemimpin selayaknya berpedoman pada ketentuan. Yang pertama harus bersifat objektif, yang kedua harus adil dan harus konsekuen. Objektif yang dimaksud di sini adalah terlepas dari kepentingan sendiri, senang atau tidak senang, atau ada faktor pribadi lain dengan karyawan. Adil di sini maksudnya adalah tidak ada karyawan yang dianak emaskan atau dianak tirikan. Konsekuen artinya di sini menerapkan standar penilaian yang telah ditetapkan dari pedoman yang telah ditentukan. Pedoman penilaian tersebut biasanya mencakup faktor-faktor yang dinilai, kemudian ketentuan-ketentuan yang dinilai, dan bagaimana teknik serta model penilaian ditetapkan. Langkah-langkah dalam proses penilaian kinerja, penilaian kinerja harus dikaitkan dengan upaya peningkatan kinerja. Sehingga harus ditentukan yang pertama tujuan dari setiap pekerjaan, standar, dimensi kinerja, kemudian model penilaian, kemudian ada evaluasi. Ini langkah-langkah untuk penilaian unjuk kerja. Yang pertama tadi penentuan sasaran, kemudian ada penentuan standar ukur, kemudian penentuan metode dan pelaksanaan penilaian, dan evaluasi kinerja. Penyebab dari masalah kinerja yang biasanya adalah teamwork yang tidak memiliki daya juang, kemudian evaluator yang tidak konsisten, hanya bernilai bagi karyawan yang baik dan buruk, mendorong karyawan untuk mencapai tujuan jangka pendek, manajer memiliki kekuasaan yang mutlak, terlalu subjektif, dan prosedur sangat emosional secara mendalam.
What manager can do? Apa yang harus dilakukan manajer untuk mendiagnosa permasalahan dari kinerja? Yang pertama, input. Input Input di sini, apakah karyawan mengetahui apa yang harus dia kerjakan? Kemudian, apakah pekerjaan berjalan sesuai prosedur? Apakah karyawan memiliki sumber daya yang dibutuhkan bagi keberhasilan kinerja? Nah, kemudian baru dilihat adalah secara karakteristik. Karakteristik karyawan, apakah karyawan kompeten, memiliki keterampilan, kemudian secara mental juga baik, fisik, dan emosionalnya seperti apa. Nah, baru akan dilihat umpan balik. Apakah karyawan telah diberikan informasi tentang kinerja mereka? Apakah umpan balik kinerja itu relevan, tepat, akurat, khusus, dan dapat dipahami oleh karyawan? Kemudian dilihat lagi evaluasi ataupun standar kinerjanya. Apakah terdapat standar kinerja? Kemudian karyawan mengetahui bagaimana harapan kinerja perusahaan. Kemudian karyawan percaya bahwa seseorang dapat mencapai standar kinerja. Konsekuensi yaitu seperti yang memberikan penghargaan, insentif, kemudian bisa juga memberikan konsekuensi kepada karyawan yang kompeten, kemudian norma-norma kelompok kerja buat karyawan-karyawan tidak memenuhi standar. Hambatannya ya biasa, pertama adalah kesalahan penilai, kemudian ketidakpastian penilai, kemudian ketidakefektifan praktek dan kebijakan organisasi, ada juga formulir penilaian tidak baik. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu memberikan latihan kepada penilai, kemudian melibatkan penilai dalam penentuan formulir, menekan para manajer untuk pentingnya penilaian kinerja, memberikan penghargaan kepada manajer penilai, dan memilih penilai yang tepat. Baik, sekian materi dari saya. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, saya persilahkan. Terima kasih.